Aku biasanya kalau udah dapat film Disney, aku pelajarin itu dalam satu hari itu, ini karakternya seperti apa, gestur tubuhnya seperti apa, naskahnya kita begini, terus kita lihat videonya. Kita nggak bisa yang cuman baca aku tahu burung, nggak. Biasanya aku ngikutin persis kayak dia. Ini kita lihat naskahnya, terus tangan aku main. Iya. Aku tahu burung. Iya, main semuanya, kita gerak semuanya gitu. Ketika bernyanyi pun seperti itu. Mimpi adalah harapan. Kita nggak kayak lagi konser di karaokean, ketika dia nyanyinya segitu ya segitu aja. Harapan saat misalnya walaupun itu bagus, tapi si aslinya nggak gitu ya jangan begitu. Nah, biasanya gestur tubuh akan sangat mendukung sekali suara yang kita keluarkan. Misalnya kalimat di Rapunzel yang dia marah sekali sama ibunya ya. Kalau misalnya kita nggak pakai gestur tubuh gitu ya, ternyata kau yang jahat bu, udah sampai segitu. Tapi kalau kita pakai gestur tubuh dan ekspresi, ternyata kau yang jahat bu, kau yang sudah melukai aku selama ini. Nah, itu akan berbeda lagi keluarnya. Subscribe channel Tisa Julianti dan tonton sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel Tisa Julianti dan tonton sampai habis. Halo semuanya, bagi teman-teman yang baru follow IG-nya Tisa Julianti, selamat datang. Aduh, gara-gara film Disney ini jadi rame nih IG saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Karena beberapa hari ini, bahkan kemarin trending topik banget di Twitter ya, tentang Disney Hotstar. Itu seru banget ya. Siapa yang belum download itu rugi banget, karena semua film-film Disney yang dari zaman bahla dulu, bahkan suara aku yang ketika aku masih remaja, karena sekarang udah ibu-ibu, ada loh di sana loh. Ini seru deh, jadi nonton. Ini kan zaman dulu nih. Oke, bagi teman-teman yang mau tahu sebenarnya aku tuh jadi seorang daber dari umur berapa sih? Aku dari kelas 3 SD. Dan tepatnya karena kita hari ini lagi ngomongin khusus Disney, dari umur berapakah aku memulai untuk mengisi suara di film Disney? Nah, aku dimulai dari kelas 5 SD. Aku inget banget film Darkwing Duck. Aku berperan sebagai Gosalyn. Nah, aku cerita sedikit gimana sih film Gosalyn itu waktu itu tercipta dan cara castingannya dan lain-lain. Oke, aku cerita singkat karena memang ada waktunya ya. Jadi singkat cerita adalah dulu di Prativi, guruku namanya Kak Abud, beliau bilang besok akan diadakan casting untuk film Darkwing Duck dan akan memperebutkan satu karakter anak kecil yang bernama Gosalyn, yang bandel, yang nakal, yang suaranya energik, terus yang pokoknya semangat. Dipilih ya. Langsung waktu itu 8 orang, sekitar 8 orang. Kamu. Nah, itu guruku itu memilih berdasarkan memang karakter yang mendekati si pemeran Gosalyn itu. Ya kan sudah, kalau dubbingan itu enaknya udah ada suara aslinya dari Inggris ya. Jadi udah kedengeran nih, oh suaranya begini nih. Oke, waktu itu seingat aku ya, Emma, Tisa, terus ada juga Tania dan lain-lain lah, pokoknya dipilih. Nah, besoknya ketika hari H-nya, aku pikir castingannya itu ya seperti sandiwara-sandiwara radio, terus atau seperti pementasan biasa gitu ya. Memang aku udah menguasai itu. Tapi ternyata pas hari H-nya itu kita take casting beberapa kalimat. Pas dilihat, oh beberapa kalimat doang. Ya namanya anak kecil ya, kadang-kadang dulu ya suka ngelihatnya tuh kayaknya gampang aja ya, waktu itu kelas 5 SD. Ternyata untungnya aku nggak dapet nomor 1. Pas ngelihat teman-teman yang lain itu abis dalam arti tuh satu kalimat aja bisa berkali-kali diarahin sama Kak Abud. Bisa nggak sih? Ya biasalah kalau orang-orang teater tuh bener-bener fokus ya kalau udah mengarahkan. Nah, singkat cerita, waduh, sebelum aku kok mukanya pucat semua ya ketika keluar dari ruang studio. Ya, itu bisa kelihatan banget dari susah tis. Nah, akhirnya datanglah kesempatan itu. Aku masuk dengan deg-degan yang luar biasa, dengan mental yang luar biasa, karena itu film pertama kali Disney yang aku ikutin casting. Pas baca, bener dong, kena juga semprotan. Ini kan bandel, jangan dikeluarin suara-suara cakep. Dia tuh bandel yang ayah gitu, dicontohin tuh. Itu dicontohin sama Kak Abud yang mukanya, ayah, ayo cepat ke sekolah. Ya udah ngikutin persis. Terus karena kita, ya itu deh, yang namanya basic ilmu itu sangat perlu. Separah-parahnya kita ketika kita merasakan deg-degan, mulesnya luar biasa diarahin sama pengarah dialog,
ilmu-ilmu itulah yang akan membantu kita nanti dari segi artikulasi, intonasi, percaya diri, mentalnya. Terus apalagi menjadi seorang daber itu ternyata harus sinkron. Terus udah gitu nyawanya dan rasanya di setiap kata itu harus ada. Jadi yang bilang daber itu gampang, hadapi saya. Oke, lanjut nih ceritanya. Udah ketika berkali-kali ulang, udah kita menunggu kabar dari Disney. 2 minggu setelah itu baru ketahuan siapa yang dapat, dan itu jujur aku udah hopeless banget, udah nggak mungkin diterima, ini susah sekali. Dan ada beberapa teman yang memang waktu itu lebih percaya diri dari aku, kayaknya aku yang dapat deh, ya biasa lah ya anak-anak sinetron zaman dulu kan, ya aku yang dapat kamu enggak. Dan itu yang membuat mental kita menjadi down ya. Tapi akhirnya singkat cerita lagi, rezeki nggak kemana, ya nggak sih? Yang namanya udah berhayal nggak dapet, ternyata hari hanya yang dapat adalah Tisa. Wah, seneng banget, alhamdulillah. Itulah pertama kalinya aku mendapatkan film Disney. Nah, setelah aku lihat kemarin di Disney All Star, belum ada film Darkwing Duck-nya. Sedih banget. Adanya adalah Kim Possible. Itu film aku juga tuh waktu aku masih kecil. Nah, jadi aku merasa, perjalanan menjadi seorang daber apalagi Disney itu sangat tidak mudah. Lalu ketika kita tag benerannya, itu kan castingannya ya teman-teman. Ketika tag benerannya, satu episode pertama kali aku ingat, satu episode 30 menit ya. Biasanya kan film-film seri Disney itu 30 menit. Membutuhkan berapa waktu, berapa lama kira-kira? Ayo, berapa lama? 3 jam? 4 jam? Enggak, 2 hari. 2 hari loh teman-teman. Bayangin aku ngisi satu episode itu bisa 2 hari dengan cacian dan makian ya dari seorang pengarah dialog yang menurut aku luar biasa, masya Allah ilmunya aku ambil. Setiap beliau itu bilang ini harus ini harus ini harus. Jadi ini ya ternyata menjadi seorang daber itu harus punya rasa dan harus juga memuaskan telinga orang lain. Di situ siapa telinganya, siapa pengarah dialognya. Kalau kita belum membuat beliau puas, nggak mudah, harus sampai dia puas, saudara-saudara. Kalau kita udah ngerasa kayaknya udah bener deh tadi, belum gitu ya. Jadi ya udah kita ulang sampai mereka puas. Dan alhamdulillahnya karena pengalaman tersebut aku bisa lebih mudah ketika menjalani casting berikutnya yang belum tentu juga diterima. Selanjutnya tadi udah pengalaman aku pertama kali dubbing Disney. Terus aku akan bercerita bedanya film Disney sama film lain. Karena kan tadi kan aku ini ada sedikit background suara, yaitu dari rumahku yang sedang ngebenerin pintu. Jadi ada background agak berisik, nggak apa ya. Bedanya sebenarnya apa sih film Disney sama film-film yang lain? Ini menurutku ya, setiap orang punya perbedaan pandangan. Kalau menurut Tisa pribadi, karena aku dari kecil memang sudah berkesempatan untuk mengisi film Disney, ada perbedaannya. Kalau film biasa, mungkin karakter-karakter yang aku temui, misalnya kayak kartun-kartun ataupun manusia, itu aku merasakan bisa mengalir begitu aja tuh tanpa ada tekanan-tekanan yang memang ada persyaratan-persyaratan dari pihak kliennya. Karena yaitu film-film yang lain itu tetap ada persyaratan, misalnya Korea, India, ini harus suaranya begini ya Tis ya, mudanya segini, jangan terlalu ini. Tapi tetap aja aku merasakan tidak terlalu ketat banget tuh, nggak seperti Disney. Nah ketika Disney ya itu kayak misalnya emosinya, rasanya itu kalau udah bisa melewati pengarah dialog aja tuh kayaknya udah tenang, tapi belum tentu bisa melewati klien yang di sana. Jadi ada beberapa revisi biasanya teman-teman yang udah kita kerjakan, nanti hari lain kita bisa merevisi beberapa kalimat atau intonasi atau rasa yang belum dapat sesuai sama klien Disney-nya. Dan biasanya karakter film-film Disney itu susah-susah. Ya itu kayak yang tadi aku dapetin, si Gosling yang nakal. Terus aku dapet Kim Possible yang memang dia remaja yang jagoan, yang hey Rufus, ayo cepat kesini. Dia tuh yang lebih jagoan banget tapi centil juga. Terus makanya jujur ya, merasakan suatu kebanggaan, suatu syukur yang memang luar biasa kalau memang kita udah bisa dapat beberapa film Disney. Tapi yaitu bebannya malah menurut aku bebannya kalau Disney itu
untuk aku pribadi lebih tinggi. Aku biasanya kalau udah dapat film Disney, aku pelajarin itu dalam satu hari itu ini karakternya seperti apa. Aku ikutin persis suaranya, gestur tubuhnya seperti apa, lagu-lagunya. Nah, ini juga nih lagu-lagu nyanyinya itu di Disney, film Disney biasanya kita di casting juga. Jadi belum tentu si dubber dialognya itu mengisi nyanyinya ataupun sebaliknya. Misalnya dia diterima nyanyi tapi belum tentu diterima dialog Disney-nya. Alhamdulillahnya ada beberapa dubber yang memang langsung dua-duanya, ada vokalisnya juga, vokalnya juga sama dialognya juga. Dan aku beruntungnya itu dapat beberapa peran yang memang aku nyanyikan juga, seperti Rapunzel ya, dahulu melihat di jendela apa yang ada di luar, sama dialognya juga Flying Rider, iya ayo kesini. Terus ada Cinderella juga yang mimpi, itu lebih dewasa nih. Kalau Cinderella adalah harapan, nggak boleh seperti si Rapunzel saat tertidur. Terus untuk dialognya sendiri lebih dewasa lagi. Ayo burung-burung cepat kesini. Nah, satu lagi film yang aku paling suka nih, kalau yang udah Disney Hotstar, tolong lihat film aku yang ada di Princess Frog yang kodok. Nah, itu dia jadi Tiana. Dia itu kulit hitam yang suaranya jazz gitu. Nyanyinya susah, tapi beruntungnya lagi aku dapat lagi nyanyinya. Jadi aku ngerasa tantangannya lebih berat lagi. Ketika dia bicara dia lembut gini. Sudahlah Bu, aku tidak mau seperti itu. Tapi ketika dia nyanyi, ku harap ku mau menunggu, dia kurang jazz. Nah itu waktu itu pengarah nyanyinya itu adalah Kak Adrian. Tak ada waktu bermain, itu bukan aku. Aku nggak bisa tadinya jazz gitu, tapi diajarin sama dia. Dan akhirnya itu film Disney yang memang keluar dari zona nyaman aku. Karena biasanya aku kan yang mendayu-dayu. Nah, terus juga, oh iya, ada juga dubber-dubber favorit menurut aku. Nah, bagi teman-teman kan biasanya nih, para pencinta Disney ini ada dubber-dubber favorit atau film-film favoritnya. Begitupun dengan aku. Aku dulu suka banget sama filmnya Aladdin, tapi yang kartun zaman dulu, yang jadi Jasmine. Aku senang banget nyanyi Oh You World gitu ya. Tapi ternyata aku dapat ada back soundnya ya, nggak apa-apa ya. Yang penting jelas nggak suaraku? Mudah-mudahan jelas suara aku. Jadi ada yang versi zaman dulu, aku suka tuh Fantastic for of you. Aku ikutin dan alhamdulillahnya aku dapat serialnya si Sofia the First yang jadi si Jasmine-nya. Karpet liar, ya gitu ya, terbang. Terus aduh banyak ya film-filmnya. Aduh seneng banget ya bisa akhirnya ada di Disney All Star, karena suara-suara yang dahulu tuh Lady Tramp dan lain-lain itu bisa ada. Sedikit tentang Disney udah aku ceritain, apalagi di Twitter banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Kak gimana sih jadi dubber? Atau ada juga komen-komen yang memang kok suaranya nggak sama kayak aslinya, atau cara bicaranya dan lain-lain. Padahal jelas-jelas ya, kalau menurut Tisa pribadi nih, penilaian Tisa pribadi, budaya setiap negara itu kan berbeda ya. Kayak misalnya kita sama negara tetangga aja, cara bicaranya aja sama Malaysia, misalnya dia Melayu seperti apa, kita bahasa Indonesia ya seperti apa. Jadi udah jelas itu perbedaannya, udah jelas banget. Jadi kalau untuk 100% mirip kayaknya nggak mungkin gitu, karena ya itu setiap negara punya berbeda-beda. Sama kayak misalnya Tisa lagi ngisi India, Korea dan lain-lain, itu cara ngomongnya aja beda-beda banget. Apalagi ketika kita dapat tantangan kemarin itu film Disney, ada film manusia. Yang udah nonton apa film yang Black Panther siapa? Aku jadi Nakianya, yang dia jagoan putri tapi nggak boleh mendayu-dayu. Jadi kalau biasanya aku ngisi Disney, aku semuanya main nih teman-teman nih. Itu biasanya aku lihat dulu video-videonya, karena memang yang udah tayang biasanya kan ya. Ketika aku melihatnya, ya udah aku mempelajari gestur tubuhnya, terus wajahnya, ekspresinya si princess ini atau si tokoh ini seperti apa. Kayak si Gosalin itu kan bandel banget, nggak mungkin aku jadi pas ketika dubbing, ayah cepat kesini, enggak, dia kan dikuncir dua. Oh berarti aku ngebayangin kuncir dua begini nih, terus dia kalau lari gitu kan, dia kalau lari gitu. Jadi ya udah badannya seperti si bebek lagi lari, itu kan dia bebek ya. Jadi ayah ayo antar aku ke sekolah, biasanya gitu pakai gerak, tapi jangan sampai bunyi kena si mikrofonnya. Terus
misalnya peran si Rapunzel gitu ya, dia kan juga masuk ke remaja, terus dia suka curhat lah ya, curhat di pohonnya, terus dia juga sedikit centil, tapi juga apa ya, lembut juga. Jadi ya udah, pas ketika bermain aku seperti si Rapunzel ya, walaupun wajahnya nggak sama ya teman-teman ya, tapi tetap aja ekspresinya harus, ibu, aku tidak mau bu, ya sama nih persis ketika dia lagi. Makanya Daber itu jujur ya, matanya nih teman-teman harus fokus ke layar supaya kita bisa lihat dia mulutnya lagi terbuka banget atau sedikit tertutup, karena berbeda tuh. Jangan sampai ketika dia sebenarnya berbisik tertutup mulutnya, aku tahu bu, si Daber malah ngomong aku tahu bu, karena dia nggak fokus ke gambarnya. Jadi yang didengar suara di film-film misalnya tidak tepat gitu ya menurut kalian, ya mungkin ada beberapa faktor yang memang kita membutuhkan konsentrasi luar biasa. Udah setelah kita ngelihat videonya gitu ya, kita lihat naskahnya juga tuh gimana. Naskahnya kita pegang nih, naskahnya kita begini, terus kita lihat videonya, dia ngomong seperti apa gayanya, terus misalnya dia si Cinderella lagi curhat sama si burung, kita nggak bisa yang cuman baca aku tahu burung, misalnya nih ya, aku lagi praktekkan gimana aku dubbing, aku tahu burung, kau bisa sampaikan padanya. Enggak, biasanya aku ngikutin persis kayak dia ya. Nah ini makanya nih harus konsentrasi banget. Ini kita lihat bukunya, naskahnya, terus tangan aku main, iya aku tahu burung, iya main semuanya, kita gerak semuanya gitu. Ketika bernyanyi pun seperti itu ya. Kalau bisa dibilang kita jadi diri orang lain ya, iya memang begitu kan kalau dubbing ya. Mimpi adalah harapan ya, karena menurut Tisa pribadi kita nggak kayak lagi konser di karaokean gitu ya, yang bisa bagus. Enggak, kita harus persis sama si karakternya. Ketika dia nyanyinya segitu ya segitu aja, nggak usah ditambah-tambahin vibra yang harapan saat misalnya, walaupun itu bagus tapi si aslinya nggak gitu ya jangan begitu. Nah, biasanya gestur tubuh akan sangat mendukung sekali suara yang kita keluarkan. Seperti tadi misalnya kalimat di Rapunzel yang dia marah sekali sama ibunya ya, ternyata kau ibu gitu kan ya. Kalau misalnya kita nggak pakai gestur tubuh gitu ya, ternyata kau yang jahat bu, udah sampai segitu. Tapi kalau kita pakai gestur tubuh dan ekspresi, ternyata kau yang jahat bu, kau yang sudah melukai aku selama ini. Nah itu akan berbeda lagi keluarnya. Makanya yang di Twitter itu bilang suara aku pribadi kok kadang-kadang suka mirip ya di tokoh yang A, B, atau C di Disney gitu ya. Karena memang yang diterima oleh klien warna suaranya memang seperti itu. Jadi ketika misalnya aku di Rapunzel suaranya lembut begini, di Cinderella begini ya, kalau udah approve klien ya mau nggak mau aku harus samakan. Tapi untungnya ketika di film Rapunzel aku mudain. Biasa Tiana sama yang Cinderella itu yang sama tuh, yang agak berat. Jadi kenapa kadang-kadang sama Kak Tisa, itu permintaan klien ya, balik lagi ya. Walaupun kita merasa kayaknya ini sama nih karakternya sama ini ya, balik lagi semuanya kita harus menjadi pengabdi klien ya. Oke, sekarang kita udah mulai mau ke segmen 2. Kita mau ngundang salah satu temanku, mudah-mudahan dia udah ada di sini. Sebentar, kita akan ngobrol sama Princess ini sebentar, sama Princess juga nih salah satunya. Sebentar ya. Kakak Ulfa, Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore ini nemenin Tisa Julianti. Teman-teman semua. Kakak Ulfa, nih, biar langsung tahu dong Kakak Ulfa ngisi apa aja di Hotstar. Banyak kan. Sebelumnya assalamualaikum teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Nurul Ulfa. Kebetulan yang di Disney Hotstar ini aku mengisi di Lion King sebagai Nala. Terus banyak, nggak cuma satu, sebutin. ada Nala, terus ada film 100 Foot of Journey, cuman yang memang gong dengan nyanyinya segala macam, di situ Lion King. Itu sama itu Pak yang udah lama, Princess. Oh, Brave. Apa sih? Brave, benar-benar. Sama ada beberapa line dan scene di Toy Story yang terakhir juga. Lalu kebetulan di Dumbo itu part yang nyanyi kebetulan di situ part yang nyanyi gitu. Oke, jadi banyak ya, tadi ada juga tuh yang nulis Incredible, bener ya?
Oh iya iya betul 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 Aduh, Incredible. lebih tahu teman-teman ya. Aku sebagai siapa ya? Lupa namanya. Lupa. Ya pokoknya sebagai itulah ya, Pak. Kadang-kadang Iya kita iya. juga lupa ya pernah ngisi Iya suara iya apa iya aja. iya iya benar benar Oke, benar benar benar. Pak, hari ini kan kita Ya. lagi ngomongin Disney. Sebenarnya Ulfa kan juga udah banyak selain film Disney, ada Korea, ada India dan Oh ya, Masya kartun-kartun itu. Allah. Alhamdulillah. Bedanya apa, Pak? Disney sama film-film yang lain? Menurut Ulfa ya? Ya, kalau menurut pengalamanku, berdasarkan pengalamanku selama ini, biasanya memang kalau untuk Disney dituntut untuk sedikit lebih agak berat juga sih tantangannya. Oh, Karena pertama dituntut nyari yang warnanya sama sebenarnya suaranya dengan suara karakter aslinya. Cuman nanti aku mau cerita lagi nih di Lion King sebenarnya kan boleh. agak beda kan gitu. Lion King Iya, kan betul. Beyonce kan gitu. Nah, terus perbedaannya adalah biasanya Disney itu meminta senatural mungkin dan biasanya menggunakan selaras kalimat tuh yang baik dan benar Oh, gitu oke. Jadi nggak gitu. bisa sembarangan ya, Pak? Nggak bisa sembarangan gitu. Sama memang biasanya mereka agak agak susah sih untuk proses castingnya gitu. Pertama nggak sembarangan sesuai dengan yang mereka mau. Kadang mungkin kan sebenarnya nggak sama, tapi menurut mereka kuping mereka, gue mau nih yang ngisi suaranya untuk peran ini gitu. Seperti contohnya pengalaman aku di Lion King ya. Sebenarnya kan aku agak kurang awalnya nggak pede karena itu kan Beyonce yang ngisi ya, suaranya tuh Iya. jauh berbeda dengan suara asli gue gitu, range suaraku Iya. nggak Iya. seberat Beyonce gitu. Tapi ternyata akhirnya pihak Disney-nya mau dan ternyata yang nyanyinya pun dia maunya approve dengan suaraku yang light itu tidak mirip dengan suara Beyonce gitu loh. Mungkin Padahal kalau kalau suara aslinya kan berat ya si Beyonce. suara aslinya itu berat dan dia tuh kayak kayak ngeliuk-ngeliuk gitu dengan Iya. ya Iya, teman-teman iya. mungkin tahu lah ya gaya Iya, iya. Beyonce. Nah itu Iya. justru justru pihak Disney tidak mau aku seperti itu gitu. Oke. Justru tidak mau, pokoknya lu nyanyi lurus aja sesuai dengan sesuai dengan tonnya, ton yang benar. Pokoknya jangan ngikutin Beyonce gitu. Beyonce yang Oh, Can you feel the love tonight, itu iya. dia nggak mau. Iya, Dia iya, nggak iya, mau iya. nggak mau bervibra sama sekali. Ya udah, pokoknya memang mereka maunya seperti itu tuh kita ikutin maunya mereka gitu loh, Tis. Oke, siap. Jelas nih, udah mulai nih. Kita dapat sharing yang baru lagi nih, baru tahu ya. Oke, kalau untuk kesulitannya, Pak, kesulitan kemarin lo ngisi beberapa film di Disney itu kesulitannya apa? Apakah mulai dari artikulasinya atau ya itu dari intonasi-intonasi yang berbeda gimana? Pertama kayak misalnya kalau untuk pengalaman di Brave, Brave memang agak speednya agak cepat. Si Merida itu kan karakternya periang, lincah, wah gerasak gerusuk, sering dimarahin ibunya, tomboy segala macam. Kesulitan aku di situ adalah ngejar speed tanpa Itu tuh. tanpa harus merubah kalimat yang ingin disampaikan. Karena kan kita juga nggak boleh merubah kalimat seenak kita gitu. Gimana caranya speed itu enak sesuai dengan tokohnya itu, tapi nyampe ke pendengar dengan bahasa Indonesia gitu. Oke. Kesulitan rata-rata kesulitan buat aku ya, terutama kita lagi bicara film Disney, entah itu Brave, Toy Story, Lion King gitu. Aku kesulitan gimana caranya ngerubah. Memang sih kita ada naskah ya, ada skrip ya. Cuman kan kadang kita terima udah jadi nih skrip seperti ini. Iya. Gimana caranya ngerubah aksen, intonasi dan kalimat dari bahasa Inggris itu kita rubah dengan bahasa Indonesia, tapi nadanya itu sama dan nadanya enak. Karena kan nada intonasi orang sana sama kita kan beda ya. Misalnya kayak misalnya hello there gitu. Iya. Masa Iya. kita nggak mungkin juga halo semuanya, nggak nyatu gitu. Maksudnya sama kita kan nggak hai semuanya gitu. Paling kan kita kayak gitu halo semuanya gitu. Nah gimana tuh caranya supaya itu tuh menjadi satu kesatuan yang bagus? Karena kan aku dubbing nggak sendiri ya, ada teman-teman Iya. yang lain. Kita berdialog dengan kalau di Lion King aku berdialog dengan Simba. Gimana caranya kita tidak satu produksi bareng, karena kan memang produksinya itu kan beda-beda jam. Tapi gimana caranya ketika nyanyi itu nyatu chemistry-nya, ketika dialog itu nyambung. Oh Simba ngomong gini, gue harus gimana rasanya gitu. Itu sih tantangannya sih sebenarnya ke situ. Tapi kalau untuk film Disney ada pengarah dialognya ya, Pak ya? Ada. Oh, Nah, ada itu dong. kita agak terbantu ya.
agak terbantu dan sangat terbantu, apalagi untuk kalimat-kalimat yang ini gimana ya, ngasikinnya gimana ya, ngenakinnya gimana ya gitu. Pengarah dialog berbeda dan ada vokal Iya, director pun berbeda beda gitu. juga. Berbeda Oke. juga. Nah, udah mulai deg-degan ya dengernya karena ternyata susah juga ya. Terus teknik apa sih yang harus dikuasain sama daber-daber Disney ini yang dapat film Disney ini tekniknya? Pertama berdasarkan pengalamanku, teknik yang pertama adalah artikulasi udah pasti number one ya. Kita harus jelas ngomong A, I, U, E, O gitu. Ngomongnya mesti benar, nggak yang ngomongnya jelas gitu. Karena kan Iya, orang nonton ya ngelengos begini kan ngedenger lu ngomong apa. iya, iya. Hai, kamu di mana? Halo Simba. Hai. Hai, aku di sini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Itu pertama Iya. harus jelas. Pertama emosi, udah pasti gitulah. Adegan, gue kan jadi singa ya di situ ya, gitu kan. Iya. Ada adegan lari, ada adegan berlari, ada adegan terengah-engah, saat emosi, saat dia menyuruh Simba untuk ayo kita pulang ke Pride Land, itu kan kayak emosinya kita naik gitu. Itu harus main banget gitu loh. Tanpa lepas. Kadang-kadang kan ketawa-tawa, lepas lagi, tapi harus Iya. back tune lagi. Ya itulah tugasnya pengarah dialog. Semuanya sih. Ada pengarah dialog, ada operator. Menurut aku teamworknya tuh benar-benar harus solid banget Iya. gitu. Setuju banget. Nah, kalau sekarang nih yang terakhir nih, karena habis ini kita juga mau wawancara yang satu lagi nih, bintang tamu Jela. Nah, Bintang lo tamu kan udah paling pernah seru. dubbing film Disney animasinya lo pernah. Terus manusia pernah kan? Lo pernah juga kan terima. Nah, bedanya apa, Pak? Bedanya tuh? Oh, sangat berbeda. Ketika kita memainkan sebuah film animasi, mungkin bisa lebay ya. Maksudnya bukan lebay tanda kutip ya. Kita bisa Iya, iya. main gitu. Cuman Betul. kan kalau kita Lepas ya, main bisa lepas ya. bisa lepas gitu. Jadi singa gitu kan. Jadi Iya, apa sih waktu itu Toy Story gue jadi apa ya? Gebi-gebi gitu ya, boneka yang bisa ngomong. iya, iya. Nah, kalau misalnya ketika lo dapat film realis, realis tuh maksudnya adalah film orang. Taruhlah misalnya kayak Dumbo ya, Dumbo Iya, itu iya. bener-bener kalau bisa lo senatural, mungkin seperti acting. Malah kalau aku lebih senang sebenarnya apa yang gue lakukan sekarang ini adalah acting melalui suara. Verbal action. Gue selalu bilang ini adalah verbal action. Bahwa gimana caranya lo acting dari suara dan orang bisa paham apa yang lo sampein itu gitu. Jadi Iya. sebenarnya sama seperti acting. Gue begini gitu gue. Iya, iya. Gue kayak gitu. Ya seperti yang lo selalu sampein juga kan ke teman-teman ya, jelek-jelek aja, nangis ya nangis Iya, aja iya. gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Iya. Intinya kita udah Harus senatural mungkin gitu. Nggak Iya, mungkin dong ketika betul. lagi adegannya pacaran berdua. Iya sayang, aku capek banget. Iya sayang, aku lelah sekali hari ini. Nggak mungkin kan lo ngomong gitu. Itu kan kartun banget gitu kan. Ya lebih natural kayak ngomong sehari-hari. Ya sebenarnya sih sampai hari ini pun masih terus belajar sih. Belajar dengan yang satu ini, bintang tamu. Iya, habis ini. Betul. Oke, Pak, karena waktunya keburu-buru nih, tenang deh. Ini seru banget tuh, kata teman-teman yang ada di sini, seru banget, seru banget. Nanti ada waktunya lagi kita ngomong. Ya. Oh, sharing gini ya, sharing. Kurang banget. Oke, Fa, thank you banget ya. Semoga sukses dan makin banyak kita kerjaannya ya. Amin. Karena di film kali ini ya. Amin ya Allah. Amin. Makasih ya teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Oke, ya, aduh seru ya. Tadi kita bisa ngobrol sama siapa? Nala dan juga siapa tadi? Merida. Dan juga tokoh-tokoh lainnya ya, banyak sekali ya. Oke, abis ini siapa ya? Udah ada berapa orangnya ya? Sebentar. Tadi sih beliau lagi tetap aja lagi sibuk-sibuknya nih hari weekend, ya ampun. Masih aja kerja ya, aduh. Kayak aku nggak kerja aja, kerja juga. Sebentar nih, bismillah, mudah-mudahan sinyalnya aman dan back soundku agak mengurang ya tadi karena ada gitu ya. Mana nih? Ini adalah orang yang terpenting di film-film Disney. Wey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Novi. Waalaikumsalam. Pasti lagi kerja. Iya dong. Kerja terus. Kerjalah. Oke, Kak Novi, karena waktunya kita singkat,
beberapa teman-teman di sini udah ada yang kenal Kanovi dan ada followerku pasti yang belum kenal Kanovi. Apalagi yang dari Twitter langsung menyerbu nih Kak. Sore ini langsung Oh menyerbu. ya? Yang sudah banyak sekali bertanya di Twitternya Tisa. Kanovi ini siapa sih? Beliau adalah pengarah dialognya di beberapa film Disney yang luar biasa yang lagi kita lihat di Hotstar, Disney Hotstar. Nah, Kanovi langsung ke pertanyaan boleh ya sih? Oleh, boleh dong, boleh banget. Oh iya, langsung tanya jawab ya. Kanovi, aku mewakili beberapa pertanyaan di Twitter. Kenapa sih daber-daber film-film Disney itu aja? Kayak misalnya Tisa pribadi, Tisa ngisi di beberapa karakter kayak Cinderella, terus Rapunzel, sama Tiana dan lain-lainnya. Itu kenapa Kak? Jadi gini, sebenarnya pada saat ada casting, Iya, casting itu tes voice, audisi sama aja ya. Misalnya, oke, Tisa jangan ya, karena dia sudah di Rapunzel. oke. Kita kirimlah orang lain misalnya. Ya, Ternyata beberapa kandidat dikirim, nggak masuk-masuk. Akhirnya dipanggil lagi lah Tisa. oke. Pilih. Yang mau tidak mau, itu kan pilihan klien ya. Oke. Balik lagi semua berarti permintaan klien ya Kanovi? Iya, gitu kalau untuk Disney ya, karena Iya. Disney itu apa ya, QC-nya bukan di kita. Di Tetap mereka ya? QC-nya di Disney. Dan untuk informasi aja, untuk tahun ini, apalagi tahun ini yang lagi booming ini dubbing, QC bukan hanya Disney Hong Kong, tapi QC-nya Disney US. Oh, Langsung. kapan kita ke sana Kak? Mungkin para daber Indonesia diundang ke sana ya Allah. Baiklah. Oke, sekarang baru nih teman-teman mungkin ternyata semuanya ada di pihak klien Disney-nya. Nah, cara Kanovi sebagai pengarah dialog itu gimana sih cara Kanovi memilih? Kan berarti pertamanya kuncinya ada di pengarah dialog dong. Iya. Ya kan? Nah, gimana caranya Kanovi tuh bisa langsung memilih nih gitu ya. Ini kayaknya si ini nih mirip-mirip nih. Ini kayaknya si ini nih. Itu gimana caranya Kak dalam memilih daber? Pertama, aku pasti akan lihat nonton filmnya dulu. Oke. Walaupun itu misalnya ini Tenglet ada karakter si ini sini awalnya ya, Iya, aku tetap harus nonton filmnya. Dan nonton filmnya pun aku nggak cuma 1-2 kali. Aku cek IMDb-nya, siapa yang ngisi. Aku sampai sebegitunya. Aku cek lagi di YouTube. Oke sih. Misalnya IMDb-nya di sana yang ngisi Beyonce. Beyonce itu pernah ngisi film apa aja sih? Kayak gitu. Oke, dan aku balik lagi nonton lagi. Oke, kayaknya warna suaranya yang mirip Tisa. Sama kan biasa dia minta 2 kandidat. Oke, kayaknya mirip warna suaranya itu misalnya Tisa sama Ufah. Itu pun misalnya kan nggak mungkin dua-duanya warna suaranya mirip. Oke. Yang ada yang harus kita inikan kan ada warna suara dan karakter suara. Misalnya warna suaranya Tisa mirip, Ufa ini karakter suaranya mirip. Ya. Dua inilah yang dikirim. Jadi udah keputusan di Disney, lu mau yang warna suaranya mirip plek-plek, apa karakter suaranya yang mirip plek-plek. Oke. Ya, berarti kuncinya adalah di Kanovi dan pengarah-pengarah dialog lainnya ya untuk film-film di sini. Mereka lah yang merekomendasikan ya. Siap. Oke. Nah, sekarang gimana industri film-film Disney nih Kak? Yang Masya Allahnya menurut Tisa pribadi lagi booming banget ya untuk para daber dari apa ya, kerjaan buat kita juga jadi menumpuk. Terus gimana perkembangannya nih menurut Kanovi? Sebenarnya gini, aku juga baca Twitter beberapa sampai bilang, ih gila masa Disney Plus semua filmnya di dubbing baru sekarang. Hello, dari dulu yang namanya film Disney pasti bilingual. Pasti bilingual. Jadi kalau ada yang komen gitu berarti dia baru tahu. Disney itu dari dulu pasti bilingual. Betul. Tapi kalau memang tidak suka dengan dubbing, kan tinggal pilih cetrek yang Inggrisnya. Ya. Tanpa harus meninggalkan komentar-komentar negatif gitu sih. Film Disney itu sekarang itu banyak sih, apalagi dia rilis Disney Plus ini gitu. Jadi istilahnya full film-filmnya dia dari Disney klasik zaman dulu sampai sekarang itu dipost di situ semua. Betul. Dari zaman aku yang zaman dulu juga Kak, ada film-film pas aku kecil. Kan ya Disney klasik iya. Iya. Itu dipost lagi di situ gitu. Oke. Terus bisa dilanjutin Kak Novi? Apa tadi yang tadi yang misalnya bilingual kan banyak orang-orang kan karena ini lagi mau ada hotstar ya. Aku juga sempat bilang sih sama beberapa daber-daber, terutama yang misalnya baru-baru, kalau misalnya kalian masuk industri dubbing ini harus siap dengan orang-orang yang memang tidak suka dubbing, dan kita juga tidak bisa paksa mereka untuk menyukai dubbing. Betul. Aku akan bilang haters will always be haters. Sebagus apapun kita buat, mereka akan tetap cari celah untuk
dubbing gini gitu. Dan ya udah, emang itu hak mereka untuk menilai. Oke. Boleh dipikirin, jangan dijadiin beban. Iya, betul. Nah, Boleh tadi Kak dipikirin, Novi jangan bilang, dijadiin beban. ada regenerasi. Emang bisa di film-film Disney itu orang-orang baru masuk. Nah, tolong dijelaskan Oh pada iya, kami gini, semua. kayak misalnya orang-orang baru masuk sangat bisa karena kita kan butuh juga regenerasi. Hanya nanti PR terbesar di PD. Ada di Di PD-nya. Dan Iya. memang aku juga di film misalnya kayak aku sorry tuh aku memang pegang Lion King, ada Aladdin. Di Lion King aja aku memang melibatkan ada orang baru. Iya. Iwan kan ya salah satunya. Iya, Tapi aku betul. tidak semuanya dabernya baru. Karena aku juga berpikir aku harus kerja keras. Aku pikir oke, di Ikhwan ini misalnya itu pun kita akan kasih tahu ke Disney-nya misalnya. Iya. Tapi Ikhwan ini baru loh Iya. di dunia dubbing. Terus dia akan kembali bertanya, kamu bisa bertanggung jawab untuk akhirnya dia bisa dubbing itu. Oh iya, saya akan ambil tanggung jawab itu. Jadi memang PD punya PR terbesar. Betul. Bagaimana caranya mendirect si dubber baru ini supaya at least tidak terlalu jauh Dari si tokoh. Iya. Gitu. Jadi kayak beberapa kali pun aku selalu bilang ini harus ada dinamikanya. Wan, di sini dia agak bisik loh. Di sini dia memang marah tapi tidak keluar. Marahnya lebih ke dalam. Gitu. Dan satu pesanku untuk semuanya, untuk teman-teman, untuk dubber-dubber dan adik-adik yang baru mau menekuni dunia dubbing, jangan kita mau pastikan lihat filmnya dulu nih. Iya, betul. Oke. Kita mainin karakternya, jangan main into that karakter, masuk ke karakternya. Kalau kita cuma sekedar main, kadang-kadang lepas. Benar. Dialog panjang nih di tengah-tengah, ya lepas. Ini bukan Simba nih, ini Iwan nih. Iya. Paham. Itu yang agak sulit sih memang. Ya, oke. Nah, berarti ini teman-teman, jadi bisa ya Kak, kalau teman-teman yang baru bisa, tapi perjalanannya kalau kalian harus tahu dulu. Panjang gitu ya. Iya, Panjang sekali. Oke, Kak Novi makasih banyak karena memang sore ini kita cuma ada waktu 1 jam, Kak. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya, insya Allah ya, di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak dan ditunggu film-film berikutnya untuk di casting. Tetap loh gue. Ada film besar juga nanti. Iya, pokoknya salam buat teman-teman yang ada di studio ya, Kak. Sip. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, seru Nah, oke. Kalau dari tadi kita udah dengerin seru banget ya sharing-sharingnya dari Kak Novi, pengarah dialog di beberapa film Disney yang luar biasa lagi booming banget, sama Ulfa, yaitu dubbernya dari film tersebut. Sekarang kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang harus aku jawab. Sebentar ya. Kalau mau ikut audisi gitu gimana sih Kak? Oke, aku jawab itu. Jadi prosesnya panjang bener, kalian itu harus mengikuti komunitas yang ada, alhamdulillahnya ini banyak banget komunitas dubbing maupun VO yang lagi ada di media sosial, mengadakan kayak pelatihan online, pelatihan offline, itu sangat bermanfaat karena kalian akan bisa tahu info lebih banyak mengenai dunia dubbing itu sendiri. Ini karena kita hari ini lagi ngomongin dubbing aja ya, kita nggak nyerempet ke VO dulu, panjang lagi nanti. Nah, proses dubbing itu sendiri, proses untuk mempelajari dubbing sendiri itu sangat panjang karena ada teknik-tekniknya, ada artikulasinya, pernafasannya, ekspresinya, dan lain-lain. Tapi bisa dipelajari dengan sabar dan juga kerja keras. Setelah kalian tahu ilmunya, biasanya nanti akan ada kesempatan casting, dan itu pun tidak terbuka untuk umum. Untuk kalangan-kalangan terbatas dan yang memang mengetahui info-info tersebut. Gimana caranya kita mengetahui info tersebut? Ya tadi, kita ikut pelatihan yang memang mentornya lagi aktif di bidang tersebut, lagi aktif di bidang dubbing. Misalnya nih, bisa aku informasikan, Kak Novi itu akan mengadakan pelatihan sama Ivot, ikut aja. Misalnya aku lagi mengadakan kelas, ikut aja. Karena memang selain bisa dinilai sama kita-kita, masukan dan saran untuk kalian, bisa juga nanti ketika kalian berbakat, ketika kalian memang ada sesuatu yang lebih, dan karakter kalian itu bisa, menurut aku pribadi, ini bisa nih nanti ini menjadi seorang dubber untuk karakter-karakter kartun, misalnya. Nah, itu nanti akan aku rekomendasikan ke pihak studio-studio. Seperti ke Kak Novi, ada beberapa alhamdulillah anak-anak kelas VO-ku yang sudah menjadi dubber, dipercayakan di Kak Novi. Itu pun atas berdasarkan rekomendasi mentor seperti aku. Nah, begitupun mungkin kalian nanti ada pelatihan siapa yang ngadain, insya Allah akan jalannya lebih mudah. Walaupun proses castingnya nanti lebih susah dan juga tetap ada
keputusan di pihak klien. Jadi belum tentu juga kalian ini dapat. Seperti aku ikut casting misalnya sama Kak Novi, belum tentu dapat. Jadi tapi tetap kan jalannya udah mulai terbuka. Jalannya itu setidaknya untuk awalnya kalian sudah tahu seperti apa. Oke, mudah-mudahan jelas. Tadi ada yang nanya di oke, ini nih. Dubber itu sebenarnya tekniknya gimana sih Kak Tisa? Oke, aku jawab. Jujur, untuk mendabingkan sebuah film itu lebih susah daripada VO. Kenapa? Kalau VO itu kita dapat naskah paling banyak 0 sampai 5 sampai 10 menit. Lebih sering lagi cuma 60 detik, 30 detik, 5 detik. Tapi kalau udah dubbing, apalagi film lepas ya yang kita lagi bicarakan hari ini, Disney Hotstar itu biasanya 2 jam sampai 3 jam. Bayangkan emosi yang harus kita stabil dari awal sampai akhir ketika kita menjadi peran-peran, jangankan peran utama, peran lewat pun kan kadang-kadang dia ada beberapa kalimat itu harus sama cara ngomongnya, cara emosinya, dan lain-lain. Apalagi di scene-scene tertentu yang memang sulit. Nah, itu tuh. Itu memerlukan teknik yang sangat luar biasa. Mungkin kita aman di scene yang memang lagi ngobrol biasa ngobrol. Iya, aku tahu. Aku tahu sekali Fine Rider. Iya, lembut biasa. Tapi ketika dia lagi marah sama ibunya, tahu ibunya itu jahat. Nah, itu gimana? Itu kan perlu teknik-teknik yang memang khusus yang akan kita pelajari di pelatihan-pelatihan. Yang matanya harus melotot sama seperti aslinya si Rapunzel ngomong yang aku tidak pernah menyangka kalau itu yang sudah mencelakakan aku. Nah, seperti itu. Terus juga apalagi ketika dia panik si Flying Rider-nya itu meninggal, terus dia kasih kekuatannya, bunga bersinar, unjuk kekuatan, balikan waktu, balikan mimpiku. Dia nyanyi sambil nangis, sambil dia berkata seperti kalimat itu. Kalau yang memang dia cuma biasa ya, balikan waktu, dan nggak akan dapat nyawanya. Tapi ketika kita tahu tekniknya, Tis harus begini, itu biasanya dapat masukan juga dari pengarah dialog. Tis, lo tetap nyanyi tapi tetap lo sedih, lo tetap suaranya tuh ngos-ngosan karena khawatir si Flying Rider-nya meninggal gitu. Oh ya, kita berarti imajinasikan kalau benar-benar tuh di hadapan kita ada orang yang mau meninggal dan lain-lain. Itu akan dipelajari ketika kita memang mengikuti pelatihan-pelatihan imajinasi seperti apa dan lain-lain. Nah, jadi makanya aku bilang itu lebih susah karena ya itu kita memainkan peran harus persis seperti karakter yang ada di depan kita. Kalau dia nangisnya cuman Flying Rider, ya udah kita nggak usah lebay, Flying Rider, nggak usah digitu-gituin gitu. Persis harus sama. Suaranya dia lirih, kita lirih. Balikan waktu, balikan mimpiku. Ya, seperti itulah. Nanti dipelajari kok, insya Allah ya. Oke, tips buat orang yang mau jadi dubber seperti tadi yang udah aku jelaskan, masuk komunitas dan lain-lain, mudah-mudahan jelas teman-teman. Dan prosesnya juga nggak mudah karena akan berjalan berbulan-bulan itu biasanya dan harus fokus. Nah, ini bagi teman-teman yang memang mau sekali fokus, ya pilihan lah ya, pilihan setiap orang punya profesi yang harus dipilih. Kayak misalnya dulu aku pernah ditawarin untuk menjadi karyawan, pernah nyoba, sok nekat ceritanya nih. Emang dasarnya nggak suka, sebulan doang resign gitu ya. Akhirnya tetap menjadi seorang dubber. Terus ada juga satu tadi, sebenarnya menjanjikan nggak sih Kak Tisa dunia suara ini, dunia dubber? Jujur sangat menjanjikan dari aku kecil. Kalau nggak menjanjikan, aku nggak akan bertahan selama 28 tahun. Nah, untuk bisa bertahan tersebut pun yaitu melalui proses panjang, belajar setiap film itu berbeda-beda, belajar dari pengarah dialog yang berbeda-beda sudut pandangnya. Jadi setiap pengarah dialog itu sangat berbeda-beda. Menurut si A udah bagus di sini, menurut si B belum tentu bagus di sini, tapi itu adalah masukan-masukan buat aku yang akhirnya mempunyai imajinasi yang lebih banyak. Nah, terus apalagi tipsnya yang memang akhirnya bisa bertahan di profesi ini, kita melakukannya dengan rasa suka. Jadi mau diomelin, mau sampai panjang nunggunya, apalagi kalau dubbing ya teman-teman, kita biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Satu kali kita take, misalnya kita bisa lebih dari 5 episode, ataupun film panjang begini kita bisa berjam-jam ketika kita jadi peran utama, dan itu kalau nggak sabar, kalau nggak kita suka, itu kayaknya akan nyerah di tengah jalan. Kalau aku yang udah lagi stres dan lain-lain, biasanya menemukan sesuatu yang bikin aku up lagi ya, bisa minta istirahat, bisa minta minum kopi dulu, ngobrol-ngobrol sama pengarah dialognya bagusnya gimana dan lain-lain. Itu akan berjalan dengan sendirinya kok, kita menemukan cara supaya nggak terlalu bete di kerjaan, di tempat kerjaan. Tapi overall sih jujur ini pekerjaan yang paling menyenangkan karena kita bisa menjadi orang lain, apalagi di film-film Disney ya, itu seru banget teman-teman. Kalau kalian mendapatkan suatu saat memang
casting dan bisa lolos itu ya pengalaman yang akan luar biasa, karena filmnya kan biasanya akan ditayangin terus-menerus bertahun-tahun ya, kayak film-film ini nih. Aku mau unjukin di Disney Hotstar film-film aku, apa aja sih judulnya, sebentar ya nih. Ini ada film-film aku yang memang ini ada titipan juga, kata suamiku tadi, ada yang nanya, Daber itu harus bisa nyanyi gak sih? Enggak juga, tapi kenapa enggak juga, karena yang tadi aku sudah jelaskan di awal, Daber itu biasanya kalau di film Disney itu ketika dialognya diterima, nyanyinya enggak, ya udah dialognya dia bisa untuk di dialognya doang, atau begitupun sebaliknya, dia diterima di vokalnya karena memang dia bisa nyanyi, di dialognya dia nggak masuk, kurang masuk, yang masuk si A bukan si B gitu, bukan si dia, itu pun nggak apa-apa, itu pun berjalan, boleh banget nyanyi dan dialog yang berbeda. Tapi lebih bagus lagi, ada tangan siapa tuh? Lebih bagus lagi ketika kita memang mempunyai satu kemampuan yang nyanyinya juga bisa, dialognya juga bisa. Biasanya aku, Kak Ulfa, juga ada Mbak Renita, dan beberapa talent yang memang dianugerahi juga bisa nyanyi gitu. Jadi kita bisa dapat 2 pekerjaan sekaligus. Nih, aku pengen nunjukin ke teman-teman nih di Disney Hotstar. Film aku di Black Panther menjadi Nakia, jadi suaranya aku beratin. Terus aku juga paling suka ini ada Ralph juga nih di internet yang semua princess-princessnya kumpul. Ini ada kan satu adegan, nih dia nih. Lucu banget deh. Air yang penting, benar saja. Ada si Cinderella. Lucu deh. Ada Tiana. Aku akan mulai bernyanyi tentang impianku. Tentu saja. Apa? Ya, aku rasa tidak nona. Ini suara Maria lucu banget ya. 5 menit lagi para putri. Pokoknya di sini ya, aku berperan sebagai si Tiana, Rapunzel, sama si Cinderella. Terus yang paling ada Kim Possible. Teman-teman nonton ya Kim Possible sama film Princess Frog. Itu aku merasa di situ aku keluar dari zona nyaman dan aku suka banget filmnya. Terus ada juga Lady and Tramp. Waktu itu ngisi, terus ada sama Kamirna discuss apa sih yang Tom Holland tuh, yang terbaru yang sama Will Smith. Itu juga aku ngisi jadi ibunya. Terus ada beberapa juga sih, ada Cinderella yang kartun, yang Cinderella 1 dan 2. Terus ini yang filmnya aku sama Kamirna sama Ulfa, Spice. Tidak tertarik. Aku jadi ibunya. Sedikit ya, masih ada 10 menit lagi. Mana nih yang jadi sama ibunya? Oh, yang di awal nih dia. Bentar ya, kita kasih lihat dikit. Ini setelah 14 tahun kemudian. Glitter membuat orang bahagia. Karena cahaya yang dibiaskan memicu Ini jadi sel ibunya. elektromefin melepaskan serotonin. Ya, glitter bikin orang bahagia. Ayo kita coba. Ingat saat ibu larang aku bongkar ponsel ibu? Walter Becker, kau bongkar ponsel. Nah, ini juga seru nih dubbingnya jadi ibu-ibu. Oke, penutupnya ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua bisa sedikit mengetahui di balik proses Daber mengisi suara film-film Disney yang menurut aku memang banyak banyak syarat-syaratnya. Jadi nggak mudah sama sekali. Kalau memang ada pendapat-pendapat yang memang tadi di Twitter aku baca, kok suaranya begini dan suaranya begini, balik lagi ke permintaan klien dan juga kok nggak ada regenerasi. Insya Allah kita lagi mengusahakan regenerasi yang baru-baru, karena itu memang tugas-tugas kita yang memang sudah lama di bidang ini harus memberikan jalan untuk mereka, tapi tetap harus mengawasi dan juga bisa memberikan sharing ilmu ke mereka kalau bagusnya tuh begini dan begini dan begini. Jujur aku juga dari zaman dulu aku ngisi Disney, aku merasa dulu tuh ketika melihat film-film Disney yang senior-senior aku isi itu luar biasa sekali. Mereka bermain karakter dengan luar biasa persis seperti si tokoh. Cara mainnya seperti kayak zaman dulu tuh ada Mas Jumali, ada Kasis Katola, ada Karenita, ada Mbak Lita, ada Mbak Ivone Rose, ada luar biasa lah yang zaman-zaman dulu juga ada Ian Saibani, ada adikku yang beberapa kali ngisi Disney juga, sekarang juga masih mengisi film Disney, ada Kanovi Burhan. Pokoknya itu mereka ketika bermain, aku melihat dengan mata kepala sendiri itu yang nggak main-main ya. Jadi kalau ada yang bilang, ini kok suaranya begini, itu selera masing-masing. Balik lagi ke selera tiap orang itu berbeda-beda. Kayak misalnya aku bilang, ini si A ini mainnya oke nih di sini, tapi belum tentu di sini. Begitupun sama teman-teman yang menilai suaraku, nih
bisa cocoknya di sini, ini kurang cocok, ini kurang cocok. Tapi itu buat acuan kita sebagai para daber untuk masukan-masukan supaya kita bisa lebih baik lagi memberikan yang terbaik untuk kalian yang mendengarkan. Terus doakan kami selalu mendapatkan film-film yang bagus-bagus supaya itu ini lagi itu merupakan apa ya, penghargaan juga buat diri kita sendiri ketika kita dipercayakan suaranya di film-film Disney. Terus ya itu yang harus dipertahankan adalah berarti gimana caranya untuk film-film yang sekarang lagi banyak di Disney ya, apalagi nanti yang akan didabing sama kita-kita ini itu jadi semakin bagus lagi. Jangan sampai juga kami ini merasakan ketika udah ngerasa senior nggak perlu lah ya masukan dari yang lain-lain. Jangan. Karena masukan-masukan itu sangat perlu bagi kami untuk bisa meningkatkan. Karena untuk pribadi aku aja, aku biasa bermain lembut-lembut terus. Tapi ketika dapat dari teman, Tis, lo harusnya di sini nih karakter sini nih, lo lebih tebal dong, lo lebih ini dong. Oh itu akhirnya aku berhati-hati untuk film-film selanjutnya. Kayak di Black Panther Nakia, itu nggak bisa aku pakai suara Cinderella. Misalnya di suara Cinderella atau Rapunzel gitu yang lembut, yang dia ngomong sama si T'Challa gitu, T'Challa, bangun T'Challa, nggak bisa. Tapi dia kan yang berkulit hitam, terus dia badannya, aku ngerasa dia tuh jagoan banget ya si ratu itu, jadi harus T'Challa, cara ngomongnya, T'Challa bangun, apalagi dialek-dialeknya seperti dialek-dialek mereka itu kan seperti itu ya, jadi harus untuk para daber sendiri, benar-benar ketika kita mendapatkan film-film Disney harus dipelajari lagi, harus dijaga staminanya. Ini buat aku pribadi ya, bukan ngajarin yang lain ya. Aku menjaga stamina aku ketika memang satu hari itu aku mendapatkan peran utama, aku usahakan memang fokus di hari itu aku mengisi peran tersebut aja, supaya fresh. Badan kita juga semua nggak kecapean. Kalau misalnya dari mana-mana kan biasanya misalnya aku ngambil segala macam itu pas datang ke tempat itu capek, itu akan mempengaruhi suara kita. Kecuali kalau peran-perannya gampang ya, peran-perannya cuman yang tidak membutuhkan suara teriak dan lain-lain itu nggak masalah. Tapi ketika dia memang peran utama yang berbeda gitu ya, mau nggak mau kita harus konsentrasi. Mudah-mudahan kalian semua semakin tertarik menonton film-film di Disney Hotstar. Kati saya adakan kelas dubbing. Sepertinya. Ntar dulu ya. Oke, aku gini aja deh. Aku mau contohin beberapa film aku aja ya. Ya, biar misalnya kalian nonton Hotstar, oh begini cara mainnya. Nah, kayak yang Tiana tadi aku udah contohin. Itu dia kulit hitam, nggak bisa gestur tubuhnya kita biasa aja. Jadi pas nyanyinya juga padahal nggak suka nyanyi jazz, tapi karena pengarah dialog nyanyinya mengarahkan, Tis, lo badan lo asikin Tis ya. Berarti kan ketika menyanyikan itu kita harus berpikir, oh ya orang hitam nyanyinya begini nih, gue rasa ku harus menunggu, yang seperti itu. Terus ketika aku di film Kim Possible tadi udah aku contohin di awal. Terus apalagi ya, Rapunzel sih aku paling suka yang waktu dia lagi dilamar sama si Eugene gitu ya, yang aku pernah dapat semuanya, itu yang memang dia dari vibranya banyak, kita ikutin vibranya banyak. Terus yang dia lagi berseri-seri dilamar ya kita seperti merasakan dilamar sama suami zaman dulu. Jadi ya itu tuh imajinasi yang kalian harus ada di sini. Kalau dilamar ya pikir aja, dilamar rasanya gimana sih? Pasti kita berseri-seri cara bicaranya. Terima kasih Eugene, oh kau sudah melamarku. Misalnya kita lagi marah, ya udah mikir mata melotot, nggak mungkin kita marah begini doang. Sudah, cepat ke sana. Kau jangan pernah datang ke sini lagi. Tapi ketika kita main semuanya, ya sudah, cepat ke sana, jangan pernah ke sini lagi. Akan berbeda keluarnya. Oke, kalian harus pelajari itu semua tuh. 4 menit lagi, kita bacain aja deh. Kak katanya kalau jadi daber itu nggak boleh makan ini itu. Enggak, aku makan apa aja. Boleh? Dulu Kak Tisa ikutan casting dulu kak, tentu saja. Casting terus. Kalau lirik lagu apakah ada yang nerjemahin? Iya dong, kita sebagai daber tuh cuma baca naskah yang sudah ditranslate dan akan nanti juga dibantu sama pengarah dialog. Jadi nggak bisa teman-teman untuk film Disney itu seenaknya, gini aja lah, oh gini aja, ya nggak bisa diatur. Itu pengarah dialog yang memang ada tugasnya. Amin, doain ya naskah-naskahnya, karena memang kita udah ada translate-nya sendiri. Bagi para daber itu nggak bisa sembarangan. Nanti kita akan bicarain sama tim insyaallah untuk terjemahannya, untuk cara bacanya dan lain-lain. Makasih banyak ya Mas sudah kasih masukan.
Katisa ada kelas daber kapan? Aduh, entah kapan-kapan ya, karena memang kelas daber sendiri nggak bisa cepat teman-teman, itu harus reguler. Oke, 1 menit lagi, penutupan. Terima kasih banyak teman-teman, mudah-mudahan penjelasan aku lumayan jelas artikulasinya karena cepet-cepet bahkan tadi mungkin kalau ada yang nggak ngerti dan lain-lain insya Allah bisa di DM, kita bisa live IG lagi, kita bisa tanya jawab lagi, mungkin jangan Disney lagi tentang tema-tema yang lain. Oke, terima kasih banyak ya, mohon maaf kalau ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.